Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita masih tentang muamalat, yaitu tentang riba, jual beli yang mengandung riba. Maka riba itu terbagi menjadi 4 secara perinci. Ada namanya riba fadl, ada namanya ribal yad, riba nasa, dan ribal qard. Nah, ulama mengumpulkan semua itu kemudian mengijmalkan, mengglobalkan hanya jadi 2, yaitu riban nasa dan ribal fadl. Nah, yang akan kita bahas mulai daripada definisi. Riba secara bahasa itu adalah az-ziyadah wal intifa. Adanya tambahan, adanya manfaat. Kalau istilah perbankan itu bunga. Dan secara fikih, secara syariat, riba itu adalah adanya tambahan atas pokok kita. Ya, kita menghutang, pokoknya berhutang 10 juta, itu pokok. Kemudian disyaratkan ada tambahan, nanti bayarnya 10.500.000. Nah, 500 ini kan tambahan daripada pokok. Itu disebut sebagai riba. Tambahan ala ra'sil mal fi nadhiri ta'khir ajali sadadidain. Ada kalanya tambahan tersebut dikarenakan seseorang menunda hutang, menunda pembayaran hutang, yang asalnya hutang sudah jatuh tempo, kemudian minta dispensasi keringanan agar bisa dibayar esok hari atau bulan depan. Oke, silakan dibayar esok hari, dibayar minggu depan, bulan depan, tapi ditambah ya, ditambah, ada tambahan daripada pokok tersebut, dikarenakan apa? Ada penundaan. Maka ini disebut sebagai riba. Riba namanya ribal qard, riba yang muncul daripada hutang piutang. Dan ada riba hasil daripada penjualan barang ribawi. Ada istilah barang ribawi dan barang non ribawi. Barang ribawi itu alasannya 2. Semua barang yang ada alat tukar. Semua barang yang ada alat tukar, berarti kalau kita sekarang ini adalah uang rupiah, dolar, rial, dinar. Nah, uang ini tuh alat tukar, diperjualbelikan, ini namanya barang ribawi. Supaya selamat dari keharaman riba harus memenuhi syarat-syaratnya.
Yang kedua, makanan. Makanan itu ada kalanya makanan pokok seperti beras gandum, ada kalanya tafakuhan, camilan-camilan seperti buah-buahan itu masuk ke tafakuhan, camilan, dan ada kalanya rempah-rempah, ada jahe, ada kencur, ada apa namanya buah pala, itu namanya rempah. Nah, ini semua merupakan barang ribawi. Ya, barang ribawi terfokuskan kedua, namanya ilat atau alasan. Alasan yang pertama adalah alat tukar uang, emas, perak. Karena emas perak zaman dahulu merupakan alat tukar. Nah, kemudian yang kedua adalah makanan. Jadi ketika ibu bapak menjual belikan, istilahnya itu barter atau ada istilah pertukaran, buah semangka ditukar dengan semangka, melon ditukar dengan melon, ini berarti sama-sama buah. Ketika penukarannya itu elat yang sama-sama makanan, sama-sama alat tukar, maka harus memenuhi syaratnya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan riba. Oke, sekarang ketika ada orang punya uang 100.000 satu lembar, ditukar dengan 2.000-an, pecahan 2.000, berarti uang ditukar dengan uang, rupiah dengan rupiah, berarti elatnya sama-sama alat tukar, dan dia satu jenis, yaitu rupiah dengan rupiah. Maka syaratnya 3, Bapak Ibu, supaya selamat dari riba, tidak terkena hukum haram. Yang pertama harus tamasul. Tamasul itu sepadan. Kalau satu lembar 100.000 ditukernya 2.000-an pun jumlahnya harus 100.000. Itu disebut sebagai tamasul, sepadan. Kalau tidak sepadan, maka dia terjerumus kepada riba. Yang kedua, syaratnya harus takobut. Takobut itu serah terima di tempat. Saya ngasihkan 100.000, saat itu pun saya harus menerima 100.000. Harus serah terima di tempat. Nggak bisa uang 100.000 satu lembar saya serahin ke seseorang, nih 100.000, nanti kasih ke saya 100.000 2.000-an ya. Nanti, lah ini tidak boleh, karena ini disebut sebagai riba. Dan yang ketiga syaratnya harus hulul. Hulul itu cash. Saya ngasih 100.000 satu lembar, nggak bisa cuma menerima 50.000 dulu, 50.000-nya esok hari, nggak bisa. Harus cash di saat itu juga. Kalau satu jenis sama-sama uang rupiah, maka 3 tersebut harus terpenuhi. Nah, kenyataannya banyak orang tukar uang di hari raya Idul Fitri, mereka nuker 100.000 satu lembar, dapat 20.000-an berapa? Jumlahnya tidak 100.000. Jumlahnya kurang dari itu, kadang 90.000, kadang 95, kadang ada yang 85.000. Nah, ini namanya riba. Nah, bagaimana supaya tidak terjerumus kepada riba? Kasih dulu 100.000. Serahkan 2.000-an, pecahan 2.000, 100.000 dulu. Sudah itu, barulah orang yang nuker ngasih 5.000 atau 10.000 atas nama satu, bisa jadi hibah. Halo, bisa jadi hibah. Udah nih, saya kasih 10.000. Gitu. Bisa? Atau 100.000
nukernya pun harus 100.000. Setelah itu nanti dikasih janjinya, kalau ada yang bisa nukerin saya pecahan 2.000 sebanyak 100.000, dia akan saya kasih 5.000. Kasih, serahkan dulu 100.000, ambil 10.000 kasihkan. Kalau langsung dikurang, yakni nerimanya cuma 90.000, maka masuk kategori riba, namanya ribal fadl. Dikarenakan orang tukar menukar barang satu jenis tetapi tidak sepadan. Ini kalau sejenis, uang dengan uang, emas dengan emas pun sama. Ibu punya kalung emas, udah bosen pakai kalung emas itu, ya, kalung emasnya 5 gram, udah bosen. Akhirnya pergi ke toko emas, ya, ke toko emas, ke toko Semar, pergi ke sana, kemudian pengen jadi gelang, ya, pengen jadi gelang. Ibu bawa kalung emas seberat 5 gram, kemudian pengen beli gelang itu, akhirnya ditukar. Nih kalung emas saya, dibeliin gelang itu. Kalung emasnya 5 gram, dibeliin gelang cuma dapat 4 gram dengan karat yang sama. Maka ini sebutannya riba, karena satu, emas itu adalah alat tukar, dan yang kedua tidak tamathul, tidak sepadan, maka disebut sebagai riba. Nah, caranya supaya tidak berbuat riba, selamat daripada riba itu bagaimana? Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita daripada seorang sahabat yang beliau itu membawa atau mendapatkan kurma yang bagus, ya, mendapatkan kurma yang bagus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diingatkan, jangan seperti itu adalah riba. Mana hadisnya? Bilal bin Abi Rabbah, ini riwayat daripada Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a Bilal ila Rasulillah, Bilal datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bitamrin barniyin, dengan membawa kurma yang bagus. Kurma barni itu adalah kurma yang warnanya itu kekuning-kuningan, kuning bulat, ya, kurmanya kuning bulat, namanya kurma barni. Dan kurma ini adalah kurma yang paling bagus. Datang membawa kurma tersebut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada Bilal, min aina hadza, Bilal, ini kurma ente dapat dari mana? Qal, Bilal pun menjawab, kan indana tamrun radiun. Ya Rasul, ini tadi itu hasil tukar menukar. Aku punya kurma yang jelek. Aku punya kurma yang jelek, 2 sok. Kemudian aku jual, istilahnya aku tukar kurma saya 2 sok yang jelek tadi dengan kurma 1 sok yang bagus ini, gitu. Lihat aman Nabi, tujuan saya untuk kita makan, yakni kita bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalan Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, oh ainur riba, jangan, ini adalah riba, la taf'al, jangan kau berbuat itu. Walakin idza aradta an tashtariya fabi'it tamr bibai'in akhar, supaya selamat daripada riba, kurma ente yang 2 sok yang jelek itu jual terlebih dahulu.
Berarti kurma dijadikan uang, dijual terlebih dahulu. Setelah selesai itu transaksi penjualan, baru tsummashtari bihi, belilah dengan uang hasil penjualan itu kurma satu sok yang bagus. Caranya seperti itu. Emas, ketika ibu mau tukar emas ke toko emas, jangan langsung ditukar, tapi apa? Dijual. Jual dulu ke toko emas. Nih, aku punya kalung 5 gram, karatnya sekian, dijual harga berapa? Oh, ini mah harganya sekian. Oh, sok silakan sekian. Udah jadi uang nih, kita terima uangnya. Maka kita belikan gelang yang kita suka. Kurang sekian, baru kita tambahi uang, gitu. Nah, orang sekarang kan enggak, ini aku punya kalung, mau gelang itu kurang berapa, gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai riba. Betul, dijual terlebih dahulu, diuangkan dulu, setelah itu baru kita beli emas yang kita inginkan, supaya selamat daripada riba. Itu kalau satu jenis, Bapak Ibu, uang dengan uang, emas dengan emas. Nah, kalau dua jenis bagaimana? Uang dengan emas, kita jual beli emas. Itu kan elatnya atau alasannya sama, yaitu sama-sama alat tukar. Ini kita masih pakai pemikiran salaf ya. Pemikiran salaf, emas dan perak itu tetap alat tukar. Beda dengan pemikiran ulama kontemporer. Ulama kontemporer sekarang menghukumi emas dan perak saat ini bukan lagi alat tukar. Ya, itu adalah komoditas. Makanya fatwa MUI saat ini memperbolehkan jual beli emas secara online. Ini kontemporer. Kita masih menggunakan pemikiran ulama salaf. Oke. Ada emas alat tukar, kemudian uang rupiah pun alat tukar. Kita membeli emas di toko emas menggunakan uang, berarti di situ ada elat riba. Dikarenakan dua jenis yang berbeda, maka syaratnya cuma dua, yaitu satu harus takobut, harus serah terima di tempat, dan harus hulul, harus cash. Nggak bisa dihutang, walaupun emasnya 1 gram harganya 5 juta, boleh asalkan kesepakatan. Tidak ada dusta di antara mereka, tidak masalah. Ya, mau dihargai berapapun emas itu per gramnya, selama mereka sepakat, boleh-boleh saja. Tetapi syaratnya dua, harus serah terima di tempat. Nggak boleh online, nggak boleh nanti diantar kurir 5 menit kemudian, tidak boleh. Ini fikih salaf ya, fikih salaf. Kenapa? Nggak bisa. Berarti bukan cash. Maksudnya itu di tempat tersebut, Bu. Iya, di tempat tersebut, tempat yang sama. Kalau enjing ya berarti udah beda tempat, nggak bisa, gitu. Iya, online nggak boleh online. Fikih salaf online tidak boleh. COD bisa. COD bisa karena nanti si kurir dia yang mewakili penjual, itu bisa COD. Itu ya, fikih salaf tidak memperbolehkan jual beli emas dan perak secara online. Kenapa? Karena nanti tidak serah terima di tempat. Uang dibayar terlebih dahulu, emas baru akan datang, gitu. Walaupun 5 menit kemudian, ya, maka tidak diperbolehkan. Ini fikih salaf. COD boleh karena si kurir itu yang mewakili penjual. Nah, iya.
Oh, kalau baju mah nggak ada hubungan, Bu. Baju itu bukan barang ribawi. Jadi barang ribawi dua sifatnya, satu alat tukar, yang kedua makanan. Ini namanya barang ribawi. Enggak, gini. Bentar. Barang ribawi supaya selamat dari riba ketika jual beli elat yang sama-sama alat tukar dijual belikan. Uang dengan uang, uang dengan emas, emas dengan perak. Ini sama-sama alat tukar. Namanya barang ribawi, harus sesuai dengan syaratnya. Makanan dengan makanan. Saya punya apel, dibelikan beras. Nah, ini makanan dengan makanan, barang ribawi. Karena beda jenis, apel dengan beras kan dua jenis. Maka syaratnya dua, serah terima di tempat dan harus cash gitu. Nah, kalau uang dengan makanan nggak ada ribanya. Mau nganjuk berapapun boleh gitu. Jual beli. Jadi istilah zaman dulu adalah tukar menukar, barter itu. Dan barter zaman dulu ya jual beli saat ini gitu. Bisa difahami Ibu Bapak? Yang tadi yang biasanya COD itu hanya ngantar aja gitu. Kalau misalkan ada barang zakat, mungkin dia nggak bisa. Harusnya bisa. COD itu Ini iya, makanya harus diperbaiki. Kan sekarang ada COD buka dulu kan ya. Ada, itu betul. kalau misalkan barangnya yang dipesan ini lain, dia nggak tanggung jawab. Tapi kurir sekarang sudah banyak yang umpama nggak setuju mah balikin aja gitu. Balikin boleh. Nah. Kalau itu yang salah itu seolah-olah untuk zaman saat ini yang berlaku yang kontemporer ya Pak. Berlaku yang kontemporer karena kenyataannya emas saat ini tidak lagi jadi alat tukar, gitu kan? Kenyataannya kan itu. Walaupun nas hadisnya emas Bu, nas hadisnya itu perak, tetapi kenyataannya emas saat ini bukan alat tukar, perak saat ini bukan alat tukar. Dia itu komoditas, alat untuk investasi saja. Itu kenyataannya itu. Makanya nanti ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengatakan az-zahab bi-zahab, emas dijual dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, bur bil burri, gandum dengan gandum, tamar bil tamar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu harus makalan bimithlin, harus sepadan, yadan biyadin, serah terima di tempat. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Oh, berarti yang harus serah terima di tempat, yang harus sepadan itu yang disebutin oleh Rasul itu saja, atau semua macam elat. Karena yang berlaku saat itu biasanya mereka barternya emas dengan emas. Yang berlaku saat itu gandum dengan gandum. Mereka zaman dulu Rasul ada nggak barter beras dengan beras? Nggak ada. Mereka nggak kenal beras. Nah, kita di Indonesia ada nggak menjadi hal yang biasa atau tidak sih di Indonesia barter gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur? Enggak ada. Karena yang berlaku saat itu dari sini ulama memikirkan, oh berarti maksudnya adalah semua bahan makanan atau alat tukar menukar. Alat tukar ini ketika ditukar dengan yang lain sesama alat tukar harus memenuhi 3 syarat itu. Nah, ulama mencetuskan itu. Makanya nyatanya saat ini emas tidak lagi menjadi alat tukar, ya nggak ada lagi istilah riba di dalam emas. Itu Ibu ya. Nah, makanya nih, ketika kita disuruh mempelajari tentang kirot itu utang piutang Bu.
Semalam saya baca dan menemukan lau aqradahu naqdan, andai ada orang menghutangkan uang rupiah umpamanya sejumlah 100.000 rupiah, fa'abtala sultan al-mu'amalata bihi, kemudian pemerintah membatalkan nilai tukar 100.000 rupiah, artinya uang 100.000 rupiah yang itu sudah nggak laku lagi, tidak boleh dijadikan alat tukar itu. Falaisa lahu illa naqdal ladzi aqradahu, maka kita atau orang yang hutang itu ketika pengen membayar pakai apa? Ya harus pakai uang 100.000 rupiah yang sudah tidak laku lagi. Makanya barangnya tetap sama, tetapi kan di situ ada kebijakan daripada pemerintah, ini masih berlaku, ini tidak berlaku. Maka kita ngutangnya dulu 100.000, maka bayar ya 100.000, walaupun saat ini sudah tidak berlaku. Gitu. Makanya emas tetap emas. Oh iya, iya. Nah, untuk akad kirot ini saat ini ulama kontemporer masih kebingungan, masih bingung, karena di kirot itu utang piutang, al-qardu, utang piutang, kalau kita utang uang 100.000 bayarnya harus 100.000, nggak boleh ada lebihan sama sekali kalau disyaratkan. Yang membedakan riba di dalam utang piutang dan tidak riba adalah syaratnya. Pak, saya utang ke Pak Aib 100.000, Pak Aib ngomong nanti bayarnya 110.000, ini disyaratkan. Maka ini sebutannya riba. Namanya ribal qard. Riba sebab utang piutang. Beda halnya ketika saya hutang ke Pak Aib 100.000 tanpa syarat apapun, kemudian saya mengembalikan 100.000 plus bayam 1 kantong. Ini riba atau tidak? Enggak. Itu bahkan ini anjuran Rasul, ketika kalian membayar hutang maka bayarlah hutang dengan yang lebih baik. Itu jadi bedanya riba dengan tidak riba di dalam utang piutang adalah disyaratkan. Ibu datang ke bank konvensional, ngutang ke sana, di situ ada tanda tangan, ada. Nah di situ SK-nya, syarat dan ketentuan setiap bulan nanti ada bunga sekian persen. Gitu. Nah itulah yang disebut sebagai riba. Jual beli koin kuno, uang kuno. Uang kuno itu masih berlaku enggak? Enggak. Maka tidak ada unsur ribawi. Iya, enggak masalah, toh kan tidak ada ribawinya. Yang ada ribawi itu yang harus sepadan. Seperti tadi 100.000 satu lembar, ditukernya dengan 2.000-an, 100.000 juga ya harus sepadan, 100.000, 100.000. Nah sekarang uang kuno, nyari uang 500 rupiah yang gambarnya apa? Kera gitu ya, itu apa namanya, kera gitu, monyet, itulah sejenisnya. Ya untuk koleksi aja, kan tidak ada nilai lagi, sudah tidak berlaku, bukan alat tukar kan, maka tidak ada unsur riba. Maka boleh-boleh saja mau dijual 10 juta, 20 juta boleh. Sama seperti jual beli aja, seperti emas tadi aja lah. Nah, saya punya barang antik, umpamanya keris gitu, nogo sosro, dijual 10 juta, enggak masalah. Itu karena bukan barang ribawi. Yang diatur supaya tidak haram adalah barang ribawi saja. Ya, inti barang ribawi di mana? Di satu dia alat tukar, yang kedua buah atau makanan. Ya, kalau sesama alat tukar ini ada aturannya, sesama makanan pun ada aturannya. Ketika berbeda, ya,
satu makanan dibeli dengan emas, maka nggak akan ada aturan. Mau di cash tempo silakan, mau dihutang, mau dibeli dengan harga tinggi, tidak masalah. Diserahinnya nanti di COD kan atau di online kan 10 hari kemudian datang, tidak apa-apa. Paham ini? Itu ya. Nah, kemudian larangan daripada riba, wariba minadzunubil muhlikat. Riba itu termasuk dosa yang membinasakan. Orang berbuat riba hidupnya nggak akan tenang sama sekali. Wa akiluhu wa muwakkiluhu wa katibuhu walladhi yashhad alaihi mal'unun indallah. Pemakan riba, yakni penggiat riba, orang yang berbuat riba, wakilnya, penulisnya, orang-orang yang menjadi saksi akan riba itu semuanya dilaknat oleh Allah. Nggak akan ada keberkahan. Wa inda malaikatihi, juga dilaknat oleh malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia melaknat orang yang berbuat riba. Adzabuhum fid dunya syadid, siksaan riba di dunia itu sangatlah pedih. Wa fil akhirati asyaddu wa akbar, di akhirat siksanya pun tambah lebih pedih lagi. Jadi jangan sesekali berbuat riba. Kalau sudah berbuat riba, sadarlah, taubatlah. Ini bank sendiri itu riba atau tidak? Kalau bank sendiri bisa jadi riba kalau dia menghutangkan. Kalau cuma nyimpen saja nggak masalah. Nah, makanya banyak saran daripada para ulama kita, orang-orang yang kerja di bank konvensional khususnya, keluar. Kalau ada ganti kerja yang lain. Kalau nggak ada, sabar sebentar sambil nyari kerja untuk pindah ke sana. Allahu a'lam. Ya. Itu uang 75.000 sampai sekarang masih berlaku atau tidak? Iya, sekarang berlaku enggak? Kalau masih berlaku, ibu nggak bisa cari untung di sana. Berarti di situ nanti gini, tukar menukar tetap 75 dengan 75, yang sisanya itu akadnya beda, akadnya hibah atau diakad sayembara. Siapa yang bisa ngasih saya, siapa yang bisa menemukan untuk saya uang 75.000 satu lembar, akan saya kasih setiap satu lembarnya 5.000. Itu akadnya akad yang lain, yaitu sayembara. Itu makanya gini, kita itu transaksi sama, Pak, secara dohir persis sama, cuma beda yang di akad. Menjadi halal dan haram di akadnya. Loh, sama-sama ini kita ngambil sesuatu di masjid ini, menggunakanlah ya, sesuatu di masjid ini kita gunakan, dohirnya ya sama gitu, cuma sesuai dengan akad awalnya apa gitu.
Sama seperti kita ngasih uang ke orang, terus dia ngasih barang ke kita, secara dohirnya seperti itu transaksi. Nah, yang membedakan adalah akad. Kenyataannya kan nggak jarang yang kayak gitu. Karena ketidaktahuan. Nah, ini makanya untuk belajar fikih syariat itu sangat penting, menghalalkan apa yang kita transaksikan. Iya, betul. Iya. Akadnya harus benar-benar. Makanya gini, ibu ketahui dulu hukumnya. Oh, ini saya pakai akad tukar menukar jual beli, kemudian yang kedua pakai akad sayembara, gitu. Yang perlu dipelajari adalah akad fikihnya. Itu yang perlu ibu pelajari. Iya, betul. Sesama uang harus sama sepadan, tidak boleh ada. Kalau ada dia lebih akadnya beda. Iya. Nah, uang nggak berlaku bisa. Yang paling banyak adalah uang ya, emas. Ibu jual beli emas, barter emas, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ada cerita. Di sini hadis disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang, riwayat dari Samurah bin Jundub. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol. Nabi mengatakan, aku di satu malam melihat ada dua orang yang mendatangiku. Fa'akhrajani ila ardin muqaddasah. Kemudian dua orang tadi membawaku ke tanah suci. Fantalaqa hatta ataina ala nahrin min damin. Kemudian kami berjalan dan aku dibawa ke satu sungai yang sungai itu isinya darah. Ya, sungai isinya darah. Fihi rajulun qaim. Di dalam sungai itu ada seorang. Ya, di dalam sungai ada seseorang. Wa ala syatin nahr rajul baina yadayhi hijarah. Di pinggiran sungai, di bibir sungai itu ada seorang yang membawa batu. Setiap kali orang yang ada di tengah sungai dia mau mentas itu apa? Mau keluar dari sungai, bukannya berang, dia di dalam sungai. Setiap kali dia mau naik gitu, ya, mau manjat naik daripada sungai, mentas dari sungai, si orang yang ada di pinggir sungai tadi bawa batu, dia dilemparkan ke mulutnya. Kemudian apa? Jatuh, mati, hidup lagi, balik lagi ke situ, ke dalam sungai. Naik lagi, dilempar lagi, naik lagi, dilempar lagi, begitu seterusnya. Kemudian Rasul bertanya kepada dua orang tadi, ma hadzal ladzi ra'aituhu, ini apa kok bisa orang seperti ini? Maka dia mengatakan akilur riba, dia adalah pemakan riba. Jadi Masya Allah Ibu, riba itu memang betul dia membinasakan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, maka hati-hati jangan sampai kita berbuat riba. Dan banyak lagi hadis-hadis atau bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian riba tadi sudah kita jelaskan ya, ada riba fadl, ada riba liyat, ada riba nasa, dan ada riba qarad. Riba qarad itu riba yang muncul daripada hutang piutang.
maka selain daripada utang piutang tidak ada riba. Contoh saya minjem motor Pak Aep ngomong nanti pulang full bensin ya, gitu. Riba bukan? Enggak. Karena bukan utang piutang, dia itu isti'arah, pinjam. Jadi istilah pinjam di Indonesia itu harus dibedakan. Pinjem uang namanya utang, pinjem motor namanya pinjem, pinjem rumah namanya nyewa, gitu ya. Pinjem modal namanya kirot. Itu 4 hal yang berbeda. Kalau pinjem modal, saya pengen jual beli, pengen berdagang, nggak punya modal. Kemudian pinjem modal Pak Aep. Kemudian Pak Aep minta nanti setiap bulan saya minta 30% dari keuntungan. Boleh tidak? Loh kan Pak Aep ngutangin saya. Kenapa ngambil untung? Karena ini kirot mudorobah namanya. Bukan utang piutang. Bukan al-qardu. Ngasih modal usaha. Dan ini memang seperti itu. Orang pemodal harus, bukan harus sih, pemodal itu meminta keuntungan daripada saya. Tapi harus persenan. Tidak boleh nanti setiap bulan saya harus minta 2 juta. Si pemodal ngomong gitu, nggak boleh. Nggak boleh menentukan nominal. Persenan, Bu. Karena keuntungan tiap bulan kan belum pasti. Maka ketika sebulan ini untung 1 juta, 30% 300.000 kasih Pak Aep. Kalau bulan depan menjadi 2 juta, tinggal nambah lagi 30% daripada 2 juta, 6 juta kasih ke Pak Aep, 600.000 kasih ke Pak Aep. Gitu. Tidak boleh mematok harga. Tidak boleh nominal, harus 2 juta. Ini tidak boleh. Ya ini namanya mudorobah atau kirot, namanya pinjem modal. Pemilik modal boleh ngambil keuntungan. Kalau yang kedua al-qardu, utang piutang, haram kita ngambil keuntungan dari situ. Karena apa? Utang piutang disyariatkan tujuannya adalah untuk isti'anah, ta'awun, tolong menolong. Tolong menolong kok dibati? Gak bisa. Tolong menolong kita itu ini orang yang kesulitan, kita diharuskan membantunya loh, bukan mencekiknya dengan cara ngutangin, ngeriba. Enggak gitu. Ini apa bertolak belakang dengan syariat. Maka dari utang piutang itu tidak boleh ngambil keuntungan. Kalau mau ngambil keuntungan jangan ngutangin, tapi pinjem modal gitu. Ya. Pinjam uang berarti berbentuk uang juga. Bentuk uang. Modal itu uang juga. Cuma kan akadnya beda, Pak. Akadnya ngutang atau akadnya pinjam modal usaha gitu loh. Itu akadnya. Kembali, nggak boleh hilang. Modal tidak boleh hilang. Nanti ketika selesai, berapa dulu saya yang minjem modal, kasihkan semuanya. Harus kembali, nggak boleh hilang. Nanti kalau modalnya berkurang, modal nggak boleh kurang ya. Modal 10 juta ya selamanya 10 juta. Ketika berkurang gara-gara rugi umpamanya, maka akan ditambal dengan keuntungan yang ada. Jangan dulu dibagi keuntungan, tapi sempurnakan dulu modal 10 juta. Betul, modal Rasul mal pokok ini harus tetap segitu. Nggak boleh kurang, kalau tambah boleh. Kenapa? Saham yang seperti apa gambarannya? Keuntungan kita bisa mendapatkan, kerugian kita wajib ikut rugi. Kalau di Indonesia ada yang menawarkan ini ikut saham ini pasti untung terus, nggak mungkin rugi, maka tidak sah. Dia tanam saham tetapi nggak mau rugi, nggak boleh.
Ya, tidak boleh. Saham harus berani rugi. Makanya kita yang mau nanam saham, lihat dulu grafik daripada si PT itu. Umpama toh PT, si PT-nya grafiknya gimana 5 tahun terakhir ini. Kalau dia itu benar bagus, ya kita tanam saham di sana. Cuma suatu saat rugi, kita harus ikut rugi. Nah, itu ya. Satu lagi ya Pak, isti'aroh. Isti'aroh itu saya punya kitab, bukan disewa, dipinjem sama Pak Aib. Ini namanya isti'aroh ini, pinjam meminjam kitab barang. Kembali ya kitab juga gitu. Sedangkan ijarah sewa menyewa berarti dipinjam sama Pak Aib, nanti di harga sehari sekian ribu. Itu namanya ijarah. Ini 4 hal yang berbeda, hukumnya jauh banget berbeda. Jangan disamakan pinjam motor, ngisi bensin full, itu riba. Enggak, bukan riba. Boleh, naam, diperbolehkan. Gitu ya. Kenapa? Itu makanya dilihat dulu seperti apa ini cara kerjanya. Sama seperti tanam emas, berarti invest emas. Ya, sama seperti invest emas. Nggak pasti kan, kalau turun rugi juga. Allahu alam, kalau memang dia itu bisa seperti itu, artinya tidak ada manipulasi ya. Ya, dia itu asli harganya naik terus nggak pernah turun, silakan. Selama tidak ada manipulasi nggak masalah. Iya, sama seperti emas. Ibu invest emas ke BSI, umpamanya beli emas apa? Invest emas ke BSI, harganya naik terus, nggak masalah ya, tapi kan suatu saat akan turun juga. Nyatanya sekarang, kemarin emas 3 juta per gramnya, sekarang udah 28 ya kan. Nah, turun lagi dia. Nah, cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.